bab tentang pendapatan nasional. Dan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, pokok bahasan yang akan kita pelajari yakni meliputi pengertian, manfaat, serta konsep pendapatan nasional. Sebelum kita tahu apa itu pengertian dari pendapatan nasional, Bu Ani ingin terlebih dahulu kalian mengamati sajian gambar yang ada di layar. Nah, gambar yang pertama merupakan gambar Merlion Park yang ada di Singapura, dan gambar yang kedua merupakan gambar salah satu kawasan kumuh di sudut kota Jakarta. Nah, setelah kamu melakukan pengamatan terhadap kedua gambar tersebut, bisa kita katakan bahwasanya dari segi pembangunannya tentunya negara Singapura lebih unggul dibandingkan dengan negara Indonesia. Nah, dengan begitu bisa juga kita katakan bahwa tingkat kemakmuran negara Singapura juga lebih tinggi dibandingkan tingkat kemakmuran di negara Indonesia. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwasanya tingkat kemakmuran suatu negara itu sangat erat kaitannya dengan pendapatan nasional negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka dapat dikatakan bahwa akan semakin tinggi pula tingkat kemakmuran negara tersebut. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pendapatan nasional suatu negara, maka akan semakin rendah pula tingkat kemakmurannya. Nah, hal ini membuktikan bahwa negara Singapura lebih makmur dibandingkan dengan negara Indonesia karena pendapatan nasional di negara Singapura lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan nasional negara Indonesia. Lalu selanjutnya kita belajar tentang apa itu pendapatan nasional. Sebelum itu, marilah kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas apa itu pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang atau badan usaha atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Nah, misal orang tuamu ada yang bekerja menjadi seorang karyawan. Nah, setiap bulannya tentu ayahmu akan mendapatkan upah atau gaji. Lalu yang kedua, misal orang tuamu ada yang menjadi seorang wirausahawan. Nah, setiap hari atau setiap bulannya tentu orang tuamu akan mendapatkan yang namanya laba atau keuntungan. Lalu misal orang tuamu adalah orang yang kaya raya, mempunyai uang yang banyak dan bingung uangnya mau diapakan. Akhirnya orang tuamu memutuskan untuk mendepositokan uangnya ke bank. Nah, setiap bulannya tentu ayahmu akan mendapatkan yang namanya pendapatan bunga. Dan yang terakhir, misal orang tuamu adalah tuan tanah, menyewakan tanahnya kemana-mana. Nah, setiap tahun atau setiap bulannya ayahmu tentu akan mendapatkan pendapatan sewa. Itulah ilustrasi tentang pendapatan. Lalu nasional. Nasional berarti skala dalam satu negara. Nah, dari pengertian dan dari ilustrasi yang telah Bu Ani sebutkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pendapatan nasional adalah keseluruhan hasil barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga keluarga sebagai pemilik faktor produksi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, rumah tangga keluarga. Siapa rumah tangga keluarga atau RTK? Rumah tangga keluarga itu juga bisa dikatakan sebagai masyarakat. Nah, sebagai pemilik faktor produksi. Jadi, masyarakat atau RTK merupakan pemilik faktor produksi. Faktor produksi itu sendiri meliputi ada tenaga kerja, ada modal, ada wirausaha, ada skill atau kemampuan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu manfaat pendapatan nasional. Mengapa kita harus mengetahui pendapatan nasional? Nah, yang pertama, data pendapatan nasional bisa kita gunakan untuk menilai prestasi suatu negara. Jadi, data yang kita ketahui dari pendapatan nasional itu dapat kita gunakan sebagai indikator apakah perekonomian suatu negara mengalami pertumbuhan atau tidak. Lalu yang kedua, untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Tolak ukurnya apa?
yaitu kita bisa menggunakan data pendapatan nasional dari tahun yang sebelumnya, kita bandingkan dengan tahun yang sekarang, apakah mengalami perkembangan atau tidak. Lalu yang ketiga, membandingkan perekonomian dengan negara lain. Perlu kalian ketahui bahwa negara diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu ada negara maju, ada negara berkembang, dan negara rendah. Indonesia menempati posisi negara berkembang, sedangkan negara maju masih dikuasai oleh negara Amerika, dan ada juga negara berpendapatan rendah seperti negara Kamboja, Laos, dan sebagainya. Nah, data pendapatan nasional dapat digunakan sebagai data pembandingnya. Lalu yang terakhir, pendapatan nasional dapat juga digunakan sebagai indikator pendapatan per kapita. Nah, anak-anak, nanti pendapatan per kapita akan kalian pelajari di pertemuan berikutnya, di mana untuk menghitung pendapatan per kapita kita menggunakan pendapatan nasional. Lalu selanjutnya ada konsep pendapatan nasional. Nah, perhitungan konsep pendapatan nasional ini seringkali keluar di ujian. Nah, Bu Ani harap kalian bisa memahami betul dan bahkan bisa menghafal, ada sekitar 6 rumus di sana. Nah, konsep pendapatan nasional yang pertama ada GDP atau PDB. GDP atau Gross Domestic Product. Nah, apa yang dimaksud dengan GDP? GDP merupakan istilah lain dari pendapatan nasional. Dapat dikatakan bahwasanya pendapatan nasional itu juga bisa disebut sebagai GDP atau PDB. Nah, GDP itu sendiri adalah total pendapatan yang dihasilkan masyarakat di wilayah suatu negara, termasuk pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara asing yang bekerja di suatu negara. Nah, lalu yang kedua ada GNP atau PNB. Nah, GNP ini merupakan total pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk asli suatu negara, entah penduduknya tersebut bekerja di luar negeri, seperti contoh menjadi TKI, itu dihitung di GNP. Lalu yang ketiga ada NNP. Nah, NNP merupakan rumus untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Nah, anak-anak, selanjutnya ada konsep yang keempat, yakni ada NNI, di mana NNI ini tujuannya adalah untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan balas jasa yang diterima oleh masyarakat. Lalu yang kelima ada PI. PI itu atau personal income atau pendapatan perseorangan, di mana PI menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Maka dari itu namanya personal income. Lalu yang keenam ada DI atau disposable income, di mana DI adalah pendapatan yang siap dibelanjakan untuk membeli barang atau jasa atau bahkan untuk investasi. Lalu yang ketujuh, maaf ini seharusnya 7 ya. Nah, ada PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, di mana kalau PDRB adalah skala yang diperoleh dari kawasan provinsi, kabupaten atau kota. Nah, berbeda dengan pendapatan nasional yang skalanya tadi negara. Kalau PDRB itu skalanya regional berdasarkan provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwasanya konsep pendapatan nasional ini berurutan. Jadi tidak boleh kalian acak DI dulu, PI dulu, lalu NNI, tidak boleh. Akan tetapi harus urut dari GDP, lalu GNP, lalu NNP, lalu NNI, PI, dan terakhir yaitu disposable income. Dan rumus-rumus ini Bu Ani harap kalian dapat menghafalnya dengan baik dan benar. Karena kenapa? Seringkali ujian keluar soal konsep pendapatan nasional. Dan untuk bagaimana cara menghitung atau cara penerapan konsep pendapatan nasional, bisa kalian lihat di modul halaman 4, halaman 3, 4, dan 5. Nah, di situ kalian bisa melihat contoh-contoh bagaimana cara menerapkan konsep pendapatan nasional. Nah, sekian anak-anak. Untuk penugasan nanti akan Bu Ani jelaskan secara detail di grup WhatsApp yang telah kita
buat sebelumnya. Nah, Bu Ani rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.